wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ekonomi Mikro Islami Perilaku Konsumen. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurul Afni sebagai pemateri pertama, Dela Citra Solihin sebagai pemateri kedua, Aliyah Adila sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Rahmi Qur'ania Ramadhani sebagai moderator dan pemateri keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian dan pentingnya perilaku konsumen, cara mengukur manfaat dan kendala konsumen. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya perilaku konsumen. Selain strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri. Dengan mengenal konsumen, tingkat efektivitas bisnis industri akan lebih maksimal. Teori ini sendiri seringkali dibahas dalam ranah ilmu komunikasi dan psikologi. Secara sederhana, teori perilaku konsumen adalah studi di mana Anda bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. Adapun pengertian perilaku konsumen menurut ahli, yang pertama adalah Stephen dan Kano. Mereka mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Kedua adalah Kotler dan Keller. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ketiga, yang terakhir adalah Mowen dan Michael Minor, menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi. Dan selanjutnya adalah pentingnya perilaku konsumen. Pentingnya perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Kalau saya setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting, tapi mengingat konsumen melalui berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah dalam hitungan hari. Perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mengaruhi perubahan perilaku konsumen tersebut. Kedua adalah perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasaran mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Yang materi kedua adalah cara mengukur manfaat. Pengukuran manfaat ekonomi suatu proyek memerlukan metode yang dapat mengukur secara menyeluruh manfaat ekonomis yang ditimbulkan bagi perusahaan. Metode ini adalah metode informasi ekonomis yang diperkenalkan oleh Merlin M. Dikembangkan karena adanya kebutuhan dari pihak perusahaan untuk mengetahui bagaimana dan ekonomi mengeluarkan dan investasi untuk proyek terhadap bisnis perusahaan. Metode informasi ekonomis mengisi kekosongan yang ada pada TCBA dengan cara menghitung manfaat yang sifatnya kualitatif ke dalam bentuk rupiah maupun dalam perhitungan value accretion, dan information valuation. Dalam metode informasi ekonomis, ini dapat beberapa istilah yang sering muncul seperti cost, biaya, manfaat, nilai, domain bisnis, dan domain teknologi. Yang pertama adalah biaya. Cost merupakan suatu pengukuran atas jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh sebuah produk. Biaya dinyatakan dalam ukuran mata uang, seperti rupiah. Dalam informasi ekonomis terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya pengembangan dan biaya berjalan. Kedua adalah manfaat. Menurut Remini, pada tahun 1995, manfaat teknologi informasi merupakan suatu keuntungan atau kebaikan yang diperoleh dari teknologi informasi terhadap suatu perusahaan yang bersedia untuk membayar atas penggunaan teknologi informasi. Materi ketiga yaitu tentang kendala konsumen. Pesatnya perkembangan ekonomis telah menghasilkan
diversifikasi produk, barang, dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informatika yang turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang atau jasa sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi yang demikian pada suatu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk milik ke kinerja kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen cenderung dijadikan objektivitas bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjualan yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen. Kedua, konsumen yang terjadi karena tidak melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga sehingga konsumen disesatkan yang pada akhirnya dirugikan. Faktor utama yang menjadikan kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen karena hak-hak yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya memperdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Penyelesaian sengketa dalam mempertahankan hak-hak konsumsi diatur pada pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui BPKS yang tugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi. 2. Arbitrasi atau konsiliasi yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. Itulah tadi materi pertama dan kedua dan ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilahkan kepada Della Citra Solihin untuk membacakan materi kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu derivasi kurva permintaan. Ketika harga barang Y dan X1 konsumen berada dalam kondisi equilibrium dengan mengonsumsi barang X sebanyak 5 unit, titik E dalam gambar 3.6, namun ketika harga barang X turun menjadi 0,5, konsumen berada dalam kondisi equilibrium dengan mengonsumsi barang X sebanyak 9 unit, titik T dalam gambar 3.6. Dan bila kita hubungkan kedua titik tersebut akan membentuk kurva permintaan konsumen tersebut. Soal latihan 1.A dalam tabel 1 tentukan besar MU pada berbagai tingkat PIB. Gambarkan kurva TU dan MU tabel 1 untuk komoditi Q 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TU 0, 7, 13, 18, 22, 25, 27, 28, 28, 27, MU 2. Tabel 2 memberikan schedule utility marginal UX dan Y bagi individu. MX IE 0,5, TQ DX 5, 9,5. Tabel 2 schedule MU M5 M4 60 MU Y 16 17 15 13 10 8 6 100A. Misalkan harga barang X dan Y masing-masing
menaikan jumlah utility total yang diterima individu dalam keadaan keseimbangan. B. Misalnya harga barang X turun menjadi 0,50 sementara yang lain tetap, maka B1 tunjukkan kondisi keseimbangan konsumen. B2. Berapa jumlah utility total yang diterima individu dalam keadaan keseimbangan. C. Dari soal 1 dan 2 turunkan total yang diterima individu dalam keadaan keseimbangan. C. Dari soal 1 dan 2 turunkan kurva permintaan konsumen atau barang X. Selanjutnya, efek substitusi dan efek pendapatan. Efek pendapatan. Dalam teori pilihan konsumen, efek pendapatan adalah konsumen utama selain efek substitusi. Teori tersebut mengatakan preferensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Efek pendapatan menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi, sedangkan efek substitusi menjelaskan bagaimana konsumsi dipengaruhi oleh perubahan harga relatif dengan harga barang lainnya. Perubahan daya beli dapat terjadi karena perubahan pendapatan, perubahan harga atau fluktuasi mata uang, penurunan harga, meningkatnya daya beli dan meningkatkan mereka real konsumen, memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang lebih baik atau lebih banyak untuk produk yang sama dengan harga yang sama. Namun, efek ini bervariasi antara jenis barang, antara barang normal dan barang inferior. Sementara itu, efek substitusi menjelaskan bagaimana pola konsumsi dapat berubah ketika ada perubahan harga barang relatif terhadap barang-barang lainnya. Konsumen dapat mencari alternatif barang berharga lebih murah ketika harga barang atau jasa bertemu meningkat, sehingga mereka dapat mempertahankan gaya hidup mereka. Sebaliknya, ketika suatu barang turun, kuantitas permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan harga suatu barang akan berkorelasi negatif dengan kuantitas permintaan. Efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Jadi, jika harga barang naik, konsumen akan cenderung membeli barang pengganti. Dan jika harga jatuh, konsumen akan membeli barang tersebut lebih banyak. Dalam ekonomi, efek substitusi menyebabkan pergerakan sepanjang kurva indiferensi yang menunjukkan tingkat utilitas yang sama. Efek substitusi dimaksud untuk mewakili perubahan dalam pola konsumsi ekonomi makro yang muncul karena perubahan harga relatif barang. Konsumen memiliki kecenderungan untuk meningkat. Oleh karena itu, efek ini selalu berlawanan arah dengan perubahan harga. Ketika harga barang turun, efek substitusi mengakibatkan peningkatan kuantitas yang diminta. Misalnya, ketika harga daging sapi naik di atas harga ayam, konsumen lebih cenderung untuk mengganti konsumsi daging sapi dengan konsumsi ayam. Permintaan daging sapi kemudian menurun, dan permintaan untuk ayam meningkat. Dalam hal ini, ayam adalah pengganti yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi ketiga akan dilanjutkan oleh Aliyah Adila. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kelima, perilaku konsumen dalam pandangan Islam. Perilaku konsumen dalam pandangan Islam, dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kekuasaannya, yang selalu bertindak rasional. Konsumen, para konsumen akan para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Dua kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang mereka pikirkan, kognisi mereka rasakan, pengaruh apa yang mereka lakukan perilaku, serta di mana kejadian di sekitar yang mempengaruhi. Oleh karena itu, studi tentang hal ini haruslah terus-menerus dilakukan karena erat kaitannya dengan permasalahan manusia yang bersifat dinamis di bidang studi pemasaran. Konsep perilaku konsumen secara terus-menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Dengan demikian, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan konsumen yang langsung melekat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa termasuk proses-proses yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Menurut Kolker dalam The American Marketing Association, sebagaimana dikutip Nugroho Setiadi, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari hal tersebut, terdapat 3 ide penting yang dapat disimpulkan, yaitu pertama, perilaku konsumen adalah dinamis. 2 hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar. 3 juga melihatkan pertukaran. 4. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan masalah keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pembelian. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Teori perilaku konsumen. Untuk mengenal keseluruhan perilaku konsumen, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa teori tentang perilaku. Perilaku manusia tidak akan terlepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan tempat individu itu berada. Menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perilaku, yaitu pertama, teori insting. Ini dikemukakan oleh McDougall sebagai pelopor psikologi sosial. Menurut McDougall, perilaku disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. 2. Teori dorongan, drive theory. Teori ini yang sering disebut dengan teori Huldalam, Creed 1983, Hergenhagen 1976, yang juga disebut dengan education theory, bertolak dari pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme untuk berperilaku. 3. Teori insentif berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Insentif disebut sebagai reinforcement. Reinforcement terdiri dari reinforcement positif yang berkaitan dengan hadiah dan reinforcement negatif yang berkaitan dengan hukuman. 4. Teori atribusi. Teori ini bertolak dari sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku disebabkan disposisi internal atau eksternal?
5. Teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang membawa manfaat yang besar baginya. Dengan kemampuan memiliki ini tersebut berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. 6. Teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material, nilai, sikap, dan kepercayaan, selera, ambisi, minat, dan kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu konsep maslahah dalam konsumsi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti ajarannya dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, way of life, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Pengertian maslahah, secara sederhana, maslahah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selain itu juga, maslahah diartikan yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur yaitu kepatuhan, syariah atau halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Ahmad Iham Islahim. Menurut Jalal al-Din al-Rahman, sebagai yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia menyebut definisi maslahah yang artinya segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. Sedangkan makna terminologinya yaitu al-maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya, seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia. Jenis-jenis dan sifat maslahah. Pembagian maslahah secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama al-maslahah al-mutabarah adalah kemaslahatan yang biasa dijadikan hujah dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada, maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan titik tolak penetapan hukum kepada al-masih ahal adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syariah, bahkan ketentuannya dengan Al-Quran dan hadis. Maslahah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam yang didasarkan pada paradigma keadilan sosial ekonomi berakar pada keyakinan bahwa semua sumber daya di dunia merupakan milik Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Manusia menguasai sumber daya tersebut dalam suatu keyakinan. Maslahah dalam konsumsi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umat Islam, umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Dalam petunjuk ini, Allah diberikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun Islam. Konsumsi memiliki organ yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia, sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.
Baiklah, itulah tadi hasil bacaan dari materi kelompok kami. Adapun kesimpulan dan saran dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Saran para pemasar haruslah dapat memahami teori dan realitas dari perilaku para konsumen. Para pemasar itu harus dapat mendalami bagaimana tren sekarang yang akan datang, serta perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam perilaku permintaan konsumen. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.